di ujung kita Bang Eson tadi sempat mengatakan ada beberapa nama yang idealnya itu tidak masuk, tapi akhirnya masuk juga walaupun dia dari 3 nggak mengatakan berapa yang masuk. Itu dan juga terkait dengan tadi bukan yang terbaik itu kenapa kondisinya begitu, Mbak Lia? Emerson nggak ngirim ke kita sih, tiga ya. Kita agak ragu-ragu juga dengan. Tapi keraguan Emerson sudah terjawab. Sebetulnya yang diharapkan Emerson kita punya. Tapi bahwa di lapangan seperti apa kita tidak bisa tentukan. Karena dari 54 10 fraksi saya atau PDI Perjuangan jelas. Ini kode bicara sampai nggak terpilih kemarin, Mbak ya? Saya ini juga agak bingung ya sama Pak Nasrul ini. Ini mancingnya ini mancing beneran gitu ya. Di akhir kalimat itu hati-hati nih 5 tahun ke depan. Kesannya kayaknya DPR ini atau kita ini seperti apa ya, terlalu mengerikan gitu ya, dengan segala kewenangan dan kekuasaan seperti itu. Saya agak kritisi itu ya Pak Nasrullah ya, terpancing nih, cuma gimana? Dia tadi dia bilang biarin katanya itu kita pancing. Nah, saya bukan apa. Maksudnya gini, kita semua berharap KPK itu tentu bisa lebih baik, komisioner yang terpilih juga bisa lebih baik. Kalau saya katakan dari awal ketika Firman protes, pertanyaan saya yang tidak saya rubah untuk beberapa calon yang saya anggap saya harapkan untuk bisa menjalankan visi misi KPK ke depan untuk lebih baik. Ada hal yang saya syaratkan, kredibilitasnya, integritasnya. Kemudian tidak peduli apakah dia itu seorang sarjana hukum atau bukan, tapi yang penting dia punya pengalaman, dia punya kematangan, dan lain hal yang saya katakan bahwa menjadi komisioner KPK ke depan ini harapan masyarakat itu bergerak pada kutip sempurna, supaya tidak ada seperti yang lalu-lalu. Ini kode lagi, saya ulang saja, nggak apa-apa. Memang mungkin dulu, tapi ini gambaran saja bahwa jangan lagi ada yang masih berpikir tentang kekuasaan. Dia harus selesai dengan dirinya. Tadi kita disebut itu. Tidak berpikir bahwa dia akan duduk di kekuasaan, sehingga dia tidak menjaganya KPK ke depan untuk berdiri position sehingga memperalat KPK untuk kepentingan pribadi, dan ini mengerikan kalau sampai terjadi lagi. Ini apakah yang dipilih 5 ini orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, Mbak? Kita harapkan begitu, tapi kalau misalnya nanti mereka itu ternyata tidak seperti yang diharapkan, nanti waktu yang akan membuktikan. Dan itu yang saya katakan, saya setuju yang disampaikan Pak Nasrullah. Ke depan nanti 5 tahun yang akan datang, mereka sendiri yang akan membuktikan apakah mereka justru menjadi orang yang akan jadi bulan-bulanan. Ya, Mbak Lia. Ini yang dulu. Pak Nasrullah panjang-panjang sih. Kemudian jangan dia bekerja seolah-olah KPK itu miliknya sendiri. Dia harus kolektif kolegial, jangan seperti orang banci kamera, nggak boleh ada kamera hak langsung. Sehingga tidak lagi berpikir bahwa KPK itu adalah keinginan kita bersama untuk pemberantasan korupsi atau pencegahan. Bersama-sama kita bekerja, bukan agenda-agenda pribadi. Kemudian juga jaga perilaku, suka atau tidak suka, masyarakat berharap KPK ini betul-betul mewakili kepentingan masyarakat. Makanya jangan aneh-aneh, jangan ada lagi pasal nanti foto-foto porno atau apa itu. Ya, jadi saya mah biar aja, saya terang-terangan aja, karena saya juga berharap jangan sampai terjadi yang hancur KPK-nya, bukan manusia-manusia yang ada di situ. Yang hancur nanti KPK yang kita harapkan bersama-sama ini bisa menjaga bagaimana pemberantasan korupsi ini berkesinambungan. Kemudian tidak ada yang sempurna. Saya juga kemarin salah satu calon saya tanyakan itu, ada yang langsung menyambut beliau itu. Ukuran materi itu berbeda, iya, memang ukuran materi akan berbeda dari setiap orang. Yang penting ketika dia berani mencalonkan diri sebagai komisioner KPK, sudah tidak lagi berpikir bahwa dia ingin mencari kekayaan, sehingga KPK-nya terjaga. Itu dari saya. Kemudian bahwa kita bicara penindakan atau pencegahan,
menurut saya dia harus bersimultan, dia harus sama-sama. Kalau kita hanya harapkan pencegahan saja, nanti KPK jadi barang rongsokan, dan dilihat orang. Tapi kalau dia hanya berpikir tentang penindakan dan otaknya hanya OTT, dan yang di OTT itu yang paling seksi itu adalah ketua umum partai, yang paling seksi itu adalah anggota DPR RI, sehingga semua TV akan mengejarnya. Jadi kalau pola pikirnya seperti itu, yang apalagi kalau mendekati pemilu, udah deh, yang diuber pasti itu semua. Saya rasa bukan kita berharap apa-apa lagi. KPK-nya nyusap, itu sudah jadi contoh terjadi kemarin. Jadi maksud saya, belajar kita untuk sistemik memberantas korupsi ini dengan melihat dari segala lini. Kalau saya ingin katakan eksekutif korupnya juga banyak. Coba salah satu departemen kita bicara departemen pendidikan sampai ke bawah, coba cek yang sederhana saja dari pengadaan buku, apakah tidak bisa dicek tuh Pak Saud? Tolong dicek itu, apakah buku sampai ke bawah untuk anak-anak sekolah itu tidak dikorup? Saya setiap tahun aja pusing kepala saya, anak saya 4 sekolah misalnya, buku ganti terus, tiap tahun ganti, padahal sebetulnya mungkin masih bisa diturunkan. Dan harganya juga, coba dicek, sistemik bekerja untuk sekolah, untuk di departemen mana. Jadi kita juga belajar sekarang untuk berpikir bahwa pemberantasan korupsi itu timbulkan budayanya ketika mau melakukan itu sudah takut duluan. Nah, itu harus betul-betul dibuat secara masif, kalau bahasanya populernya sistemik, masif, dan terstruktur. Kalau dibuat takut, fokusnya penindakan, Pak. Kalau misalnya terlaluan, ya, jangan lagi berpikir yang seksi ini DPR, kalau nggak DPR, kalau nggak ketua umum partai, itu nggak akan dilihat sama teman-teman media. Jadi jangan pola pikirnya, apalagi menjelang pemilu, waduh paling seksi deh, ya beruntung ya semua ketua umum, jangan. Tapi misalnya di eksekutif, legislatif, yudikatif sama, mereka melakukan hal yang sama dan sudah sangat keterlaluan menyakitkan masyarakat dan korupsinya hajar gitu. Tapi jangan polanya itu dilihat ketika ketika satu sisi ini benar-benar seksi untuk pemberitaan, itu terus dihajar. Saya masih setuju ada operasi tangkap tangan. Kalau enggak ya juga intinya nanti KPK dianggap nggak bekerja apa. Tapi kembali lagi saya katakan, jangan kemudian dilakukan itu hanya karena sifatnya mencari satu contoh shock terapi, efeknya hanya untuk sekedar popularitas sesaat. Saya nggak suka yang seperti itu, gitu ya. Dan yang terakhir, tentu tolong dipikirkan Pak Saud bahwa budayakan sampai jangka panjang ke depan. KPK punya juga tanggung jawab untuk sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya. Bagaimana kita membuat sinergi dalam memberikan pemahaman pada masyarakat sampai ke anak-anak sekolah. Korupsi itu mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga. Budaya malu itu ditanamkan. Kalau perlu di sekolah diberikan satu sistem ajaran atau mata pelajaran yang memasukkan bahwa korupsi ini sangat mengerikan. Nah, sistemiklah itu dibuat programnya, ditambah dengan perkantoran. Saya setuju Pak Nasrullah, kira di perkantoran atau di departemen-departemen itu nggak korup. Semua juga mungkin banyak yang korup, tapi kan fokusnya hanya mencari ini yang orang yang kalau kita tangkap ini jeder. Itu maksud saya. Tapi satu lagi, saya mau komentar sedikit. Ada saya bahwa yang dipilih itu tentu yang diharapkan tidak akan memakan DPR, itu yang saya biasa. Ya itu, kayaknya agak salah tuh Sob. Tadi kita udah bisik-bisik Sob. Yang saya pilih adalah orang yang Emerson harapkan. Kami pilih orang yang Emerson harapkan. Tapi ternyata tidak terpilih. Ada selisih di antara dengan yang lain. Itu kuasanya sudah. Memang yang Emerson harapkan siapa Sob? Nah, itu nanti disik-bisik belakang. Jadi jangan juga underestimate bahwa seolah-olah semua disamaratakan. Kita berharap orang ini tidak terpilih, orang ini tidak terpilih, karena masing-masing punya pengalaman sendiri yang inilah ya. Dan kami mengatakan bahwa
orang yang layak itu adalah orang-orang yang tadi yang saya sebutkan. Di antara ini tenang, misalnya orang yang emosi pendidikan itu sebetulnya sudah kita pilih secara tegas, tapi banyak yang mengatakan bahwa yang terpilih 5 ini menggambarkan ini figur-figur yang memang pilihan PDIP. Dengan Maria mengatakan tadi, berarti sebenarnya nggak menang mutlak PDIP di sini. oh iya, ya. Kalau yang pasti, kalau saya nggak malu menyebut nama, kalau saya secara pribadi pasti ada sedikit bau-bau perempuannya ya. Saya memang mendukung untuk perempuan ada di KPK. Sekali-sekali memang kita harus coba lihat bagaimana, jangan underestimate terus dengan seorang perempuan gitu kan. Kemudian yang berikutnya kriteria yang tadi saya sampaikan, antara lain itu bagian dari yang kita anggap memenuhi masuk dalam apa kita punya pilihan. Tapi mungkin ada yang berbeda di antara 5 itu dengan teman-teman yang lain. Oke. Saya ke Bang Saud. Bang Saud tadi ada beberapa pesan-pesan dari para narasumber yang lain. Tapi satu yang mungkin yang penting saya ingin tanyakan dari sini tadi, bagaimana Bang Saud setelah terpilih hubungan antara Bang Saud dan mungkin 4 komisioner KPK yang lain dengan DPR? Apakah ada semacam utang budi atau benar-benar tadi kan DPR bilang, Maria bilang bahwa yang dipilih itu jangan pikirnya hanya tanggapi DPR, tapi tanggapi yang lain. Ya, terima kasih. Jadi saya dalam visi atau apa namanya itu rencana gitu ya. Visi pikiran saya itu adalah zero corruption. Jadi visi yang kemudian bagaimana cara mencapai itu, saya menyebutnya bahwa ada yang saya sebut sebagai strategi proteksi spektor, ada yang saya sebut sebagai persaingan dan kerjasama. Kemarin dalam satu wawancara ada Agus ya dari ITB atau siapa itu, saya bilang terus nanti kita akan kerjasama dan bersaing. Itu strategi proteksi spektor. Kemudian ada yang saya sebut strategic network. Strategic network itu kerjasama aparat penegak hukum yang lain, jaksa, polisi, pengadilan, dan lain-lain. Kemudian di dalam strategic network itu juga itu ada yang saya sebut sebagai counter. Jadi tidak ada kerjasama itu yang total kerjasama. Jadi ada juga persaingan. Kemudian saya menyebutnya ada sistem. Tadi kita bicara sistem. Sistem anti korupsi seperti apa sih yang kita inginkan? Saya bilang sistemnya itu harus fleksibel. Ya kan, fleksibel membagi informasi, kemudian fleksibel di dalam mengejar. Jadi kalau orang di situ itu teori 60-an ya. Teori sekarang itu teori flexibility. Orang hanya sama apa? Bisa kerjasama kok sama itu. Ya kan, kemudian kita nggak bisa kerjasama. Beberapa merek bisa kerjasama, bersaing gitu ya. Windows sama Cat aja bisa bekerjasama. Bang Saud, kalau tadi kita bicara ini kan itu konsep-konsep ya Bang, teori-teorinya. Kira-kira kita akan lihat dari KPK minimal 3 bulan pertama dari aksi dari 5 komisioner yang baru ini akan fokus kemana ya Bang? Ya, saya kembali katakan bahwa ini 5 orang ya, ini kolektif kolegial dan saya bukan chairman-nya Pak Agus ya, Agus apa namanya? Tentunya kita harus bicara strategi seperti apa. Konsep saya ini, mungkin saya akan ngotot dengan konsep saya di korporasi. Gak ada maaf kepada orang yang tidak bisa dicegah, tidak ada maaf juga bagi orang yang memang nakal, gitu ya. Jadi artinya, tidak ada maaf kepada orang yang tidak bisa dicegah. Iya, orang-orang yang tidak bisa dicegah itu juga banyak gitu. Ada standar operating prosedur yang sudah dibuat, tapi itu tidak dibuat, atau tidak dijalankan, atau tidak dibuat gitu. Setiap Novanto itu ada standar prosedurnya nggak? Kalau dia mau ketemu perusahaan ada nggak standarnya? Saya harus ngomong juga nanti dengan banyak-banyak kantor, banyak-banyak tempat tadi bahwa standar operating procedure you cannot control everything, you don't have any standard. Kok nggak bisa kontrol apapun kalau tidak ada standar? Oleh standar itu nanti di situ akan ada punish and reward, stick and carrot. Itu yang paling penting. Jangan dibiarin orang salah didiemin. Ya kan, saya katakan tadi bahwa korupsi itu di pegawai negeri dari mulai Kasubdit sampai ke eselon 1. Itu bagaimana? Penuh penjara. Berarti nanti Bang Saud fokus KPK bukan hanya tidak ada maaf bagi yang memang jelas melakukan, tapi yang tidak mau dicegah pun akan disikat ya? Oh iya, karena itu kan gini, sekarang apa? Ini kan contoh daripada tidak ada standar operating prosedur, tapi kita sudah menghukum Setia Novanto dengan etik kan? Apakah boleh seorang orang makan malam dengan itu? Ya, itu salah contohnya. Karena mungkin tidak ada standar operating prosedurnya. Kalau ketemu harus laporan, ada yang mendampingi. Ketika itu tidak jalan, stick and carrot harus jalan. Ya sekarang sudah kena stick, ya kan?
Herotnya nggak tahu kapan itu. Oke, Profesor Nasir Rijai, kita akan bahas lagi lebih mendalam masalah bagaimana KPK ke depan ini setelah kita kembali ke MSC Tower untuk mendengarkan lintas informasi.